الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور، وعلى آله وصحبه وتابعيهم في سبيل النور، وبعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku dari yang mana disampaikan bermula pada ketika dibaca managib aulia Allah itu, diturunkanlah oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil, serta bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau adalah seorang yang ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka barang siapa yang hendak ziarah ke kubur Rasulullah padahal tiada meminta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu ta'ala anhu itu kasih sayang ia kepada para penuntut ilmu agama, dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang berziarah ke kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik daripada orang yang alim dan orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu ta'ala anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah serta ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu an membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, serta menjauhi daripada kesenangan dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Dan apabila radhiyallahu anhu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang dicegah oleh hukum syara', maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, selalu di dalam keadaan zikrullah, ingat kepada Allah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk dia akan khalwah dan melazimkan berziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta berhampiran dengan masjid. Dan beliau melakukan itu pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah
halnya radhiyallahu taala anhu itu bahwasanya beliau di antara wasiat beliau bahwasanya barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi pula beliau mewasiatkan bahwasanya lazimkanlah oleh kamu hai segala muridku untuk melakukan sembahyang 5 waktu berjamaah dan juga sembahyang Jumat serta membanyakkan akan zikrullah wuduwan wa asyiya, pagi dan sore hari, qiyaman wa qu'uda, berdiri ataupun berduduk, wa ala junubikum, dan juga dalam keadaan berbaring. Dan juga di antara wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani bahwasanya seyogianya kamu membanyakkan untuk berteman dengan orang fakir dan miskin dan bersama-sama mereka, karena yang demikian itu menambahi akan sifat zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan juga setengah daripada perkataan daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani bahwasanya sebagaimana perkataan Tuan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, barang siapa yang menyeru akan daku ya seman, ya seman, ya seman sebanyak 3 kali ketika mendapatkan kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirah, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan di antara perkataan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, kami para aulia tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir, maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunggaluna min darin ila darin fayahabbadan naglatu wan na'imus sarmadu. Artinya segala nabiullah dan aulia Allah hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Kemudian lagi di antara karamah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani bahwasanya disebutkan di antara karamah beliau sebagaimana yang dikhabarkan oleh orang yang saleh lagi zahid, yaitu Maulana Syekh Idris At-Takkali, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar atas karang hampir pecah, maka aku serulah 3 kali ya Saman, ya Saman, ya Saman. Maka dengan berkah Tuan Syekh Saman turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Saman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah, aku menghadap Tuan Syekh Saman, lalu aku kabarkan akan dia, wahai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang, apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan dari kezalimannya itu. Maka jawab Tuan Syekh Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali, jawabnya pun tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya khatar hatiku dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang kemudian engkau sebut namaku 3 kali. Maka dilepaskanlah oleh Allah kapalmu dari kepecahan, lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Saman dan aku cium kedua telapak kakinya serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Makkatul Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Saman dengan perlahan 3 kali. Maka dengan berkah karomah Tuan Syekh Saman terlepaslah aku dari kejahatan raja tersebut. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani bahwasanya beliau
diwafatkan. Beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah dan beli di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan pada tahun 1189 Hijriah pada hari Arba tanggal 2 Dzulhijjah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat ketika kita hendak mendapatkan suatu karamah dan keberkahan daripada para aulia itu adalah dua syaratnya. Yang pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada ada syak keraguan padanya. Yang kedua, jangan mungkir ketika kita kepada kewaliannya, jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkir i'tiqad kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah daripadanya sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Dan ini suatu faidah, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Seman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil serta bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkannya pahala itu kepada Tuan Syekh Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna tawassalu biman yutawassalu ilaika wa bi alihi wa ashabihi adh-dhakirin alaik, ومن تليت في هذا المحل آثار ولحت على الحاضرين شموسه وأقماره، أن توفقنا في الأقوال والأفعال خلوص النيات، وتبدل السيئات بالحسنات، وأن تغسل ببر عفوك دارنا نفوسنا، وتنور بمشكاة معرفتك حنادس قلوبنا، وتحفنا بألطافك الخفية عند نزول هازم اللذات، وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات، وكف عنا الجور والمظالم، ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم، وأبدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور، وأدخلنا في سلك جاه العظيم، بوئنا بمحبته جنات النعيم، وانشر علينا به خلع المواهب، وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب، ومنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل، وأعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل، واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد، ووالديه وأهله وتابعين لهم من كل صالح مجيد، وجازهم بإحسان إحسانا بسيئات غفرانا، وصلى اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البرات الكرام، ما أصغت أذن لسماع ذكر الكمل الأعلام، وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk bersama-sama duduk di dalam berzikir kepadanya dan di dalam bersalawat kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kita sama-sama berkumpul di dalam mendengarkan sejarah hidup orang-orang yang telah sukses melewati kehidupan dunia. Mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya kita dengarkan tadi managib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, tidak siang tidak malam, tiap hari di bulan Dzulhijjah, ada bulannya Syekh Samman. Tidak henti-hentinya dan tidak bosannya kita mendengar managib beliau. Akan tetapi masalahnya setelah majlis haul, bagaimana keadaan kita? Hadzal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, sahibtus sufiyyata faman tafa'tu minhum illa bikalimatain. Saya udah banyak duduk dengan para sufi. Udah banyak duduk dengan para sufi. Ada orang-orang ahli sufi yang mereka prioritaskan itu dua. Orang-orang ahli sufi, ahli tasawuf yang mereka prioritaskan itu dua. Yang pertama disiplin waktu, dan yang kedua adalah urusan hati. Itu mereka. Nah, tidak ada di antara mereka itu yang waktunya itu sia-sia. Tidak ada. Dan mereka sangat disiplin dengan membersihkan hati mereka. Mereka tidak sibuk dengan membersihkan zawahir, memperindah zawahir, tidak. Tapi mereka sibuk untuk memperindah batin mereka. Hadzal Imam Sayyidina Syafi'i mengatakan, sahibtus sufiyah. Saya udah banyak berteman dengan para sufi.
maka tidak ada yang saya ambil manfaat dari duduknya saya dengan mereka, belajarnya saya dengan mereka, melainkan dua kalimat. Ini yang saya ambil, yang paling berharga dari mereka itu dua. Begitulah harusnya duduk di suatu majelis. Setelah majelis harusnya kita introspeksi diri, apa yang kita dapat dari majelis tersebut. Majelis ke majelis, majelis ke majelis, harusnya tuh kita punya buku, notesnya apa. Hari ini tanggal sekian di majelis Nurul Mahabbah setelah Isya, haul ini dan lain sebagainya yang saya dapatkan begini begini begini. Khalas. Itu ada hasilnya. Begitu. Apa yang kita dapatkan? Hadal Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, berteman bukan hanya sekedar berteman, tapi harus ambil manfaat dari teman kita tersebut. Bukan manfaat dunia, akan tetapi manfaat yang lebih besar lagi dari itu. Sahibtus sufiyah, kata beliau, saya berteman dengan para sufi, orang-orang yang bersih hatinya, disiplin dengan waktunya. Maka tidak ada yang saya ambil manfaat dari pertemanan saya tersebut melainkan dua. Yang pertama apa? Yang pertama saya ambil dari mereka itu adalah kalimat yang pertama, al-waqt saif, atau al-waqtu kas-saif, waktu itu laksana pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak mempergunakannya untuk memotong sesuatu, maka dia yang akan melukaimu. Begitu. Berapa banyak kita di akhir zaman, waktu berlalu begitu saja. Wabil khusus anak-anak kita pada liburan. Liburannya mereka isi dengan apa? Ada orang tua yang mengadu sama kita, guru, apakah ada daurah untuk liburan ini? Saya bosan lihat anak saya di rumah, HP demi HP, makan HP, seakan-akan HP yang memberi syafaat besok di hari kiamat. Game dan lain sebagainya, begitu sibuk. Tidak diisi dengan hal-hal yang positif. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam sebuah hadis yang sering tian dengar semuanya. Apa itu? Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi Muhammad, yang kebanyakan orang tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihhatu dan yang kedua adalah al-faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu nikmat ketika kita diberikan waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari nikmat katsirun minan nas? Apa yang dimaksud dengan dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya? Apa maksudnya daripada dua nikmat tersebut? Maka disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat tersebut. Maksudnya apa? Yaitu sangat sedikit orang yang bisa memanfaatkan dengan dua nikmat yang telah diberi oleh Allah. Sangat sedikit. Nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Begitu juga nikmat waktu, itu adalah nikmat yang luar biasa. Wa umruka adalah awqatuk. Umurmu adalah waktumu. Kalau mau tahu umur kita apa, lihatlah waktu kita. Dari karenanya sangat sedikit orang-orang yang mana diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya disebutkan, apabila Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan menolong hamba tersebut dengan mempergunakan waktu kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Waktunya tidak terbuang begitu saja. Dari habis subuh ada agenda tuh. Dari habis subuh ada agenda wirdul latif, agenda ada murajaah, agenda ada di sana mutalaah, agenda baca Al-Qur'an, agenda salat duha, kemudian agenda lagi di sana ilmu dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian sebelum zuhur, kemudian setelah zuhur, kemudian setelah asar, kemudian antara maghrib dan isya, kemudian setelah salat isya. Begitu, malam-malamnya ada agenda. Dan itulah tanda ketika Allah ingin
menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah bantu orang tersebut untuk mempergunakan waktunya di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dari seorang hamba, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan suatu keburukan dan kebinasaan atas seorang hamba, maka Allah jadikan orang tersebut sangat tidak bijak dalam mempergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita sudah hampir separuh dari bulan Dzulhijjah sudah kita lalui. Tinggal separuh terakhir. Wah, bulan Dzulhijjah akan berlalu dan kita akan menyambut tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka mempergunakan daripada waktunya, bahwasanya sampai di antaranya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sahib Masilah. Ada beliau ketika duduk dengan anak-anaknya di siang hari dan dengan keluarganya, dengan istri beliau, beliau mengatakan, ya auladi, anak-anakku, adhat ma'uhu gaid bayabi'uh. Kata beliau, apakah ada di antara kalian yang punya waktu untuk dia jual? Apakah kalian punya waktu untuk dijual? Saya beli. Kenapa? Ayah kalian ini tidak cukup 24 jam di dalam ibadah kepada Allah. Ada. Itu di antaranya mereka. Dari karenanya dikatakan al-waqtu aghla minadz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Lebih berharga. Emas mahal, iya, masih ada yang bisa ngebelinya. Semahal apapun emas masih ada yang bisa ngebelinya. Tapi sekaya apapun seseorang, tidak ada yang mampu untuk mengembalikan waktu yang telah dia lewati. Dari karenanya gunakan umur dengan semaksimal mungkin. Hadza di antaranya Daud At-Tai. Daud At-Tai rahimahullah subhanahu wa taala, ketika beliau ditawari untuk memakan khubuz, untuk memakan khubuz, bahwasanya beliau mengatakan tidak, saya tidak mau makan khubuz, roti yang keras. Ditanya kenapa tidak mau, kata beliau, saya memikirkan ketika saya mengunyah roti tersebut itu bisa saya gunakan 50 ayat baca Al-Quran. Wah, anak-anak muda kita bagaimana malam-malamnya sibuk dengan game, sibuk dengan ini itu lain sebagainya, dan tidak sedikit mereka yang terjerumus di dalam judi online. Tidak ada yang sedikit, semuanya. Apa gunanya gajimu? Apa gunanya di sana engkau bekerja siang hari, capeknya luar biasa, sampai engkau di sana sakit, kemudian ketika dapat gajian kau gunakan kepada sesuatu yang haram. Namun begitulah, ketika pekerjaanmu yang haram, maka uang tersebut tidak akan pernah engkau gunakan kecuali kepada sesuatu yang haram. Begitulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau engkau ingin tahu rezekimu halal atau tidak, maka lihatlah kemana engkau mempergunakannya. Jika engkau mempergunakan kepada sesuatu yang halal, itu menunjukkan rezekimu adalah halal. Tapi jika engkau mempergunakannya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah keadaan daripada rezekimu. Hadal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, saking beliau di sana menjaganya atas waktu yang berlalu dari beliau, tidaklah beliau tidur melainkan ada salah seorang di samping beliau baca kitab. Baca kitab. Masya Allah, baca kitab. Sehingga sampai ketiduran udah ditinggal sama orang yang di sampingnya. Bahkan idza safar, apabila beliau sedang dalam perjalanan, beliau bawa muridnya. Bawa muridnya yang baca kitab. Dan itu ternyata bukan hanya cerita. Kita lihat daripada sosok guru-guru kita, di antaranya guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah. Begitu juga habaib yang lainnya, guru-guru yang lainnya. Yang saya ceritakan ada sabilil mithal, sebagai contoh bagaimana di bandara, bagaimana di pesawat, bagaimana di mobil, terus tidak ada waktu yang terbuang dari mereka. Semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Dari karenanya hadzal sahabi Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq kalau tidak salah, atau Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berdoa, di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka salahas sa'at wal barakata fil awqat. Wahai Allah, saya minta kebaikan saat-saat yang saya lalui di dunia.
Dan saat-saat yang dilalui seseorang di dunia akan menjadi baik jika dia berjalan dengan orang yang baik. Saat-saat di dunia akan menjadi baik jika dia menempuh jalan orang-orang yang baik. Akan tetapi bagaimana saat yang dia lalui di dunia akan menjadi baik kalau yang dia lalui dengan cara selain dari orang yang baik. Saat yang dia lalui di dunia tidak akan pernah menjadi baik kalau caranya tidak seperti dengan cara orang-orang yang baik. Inilah yang diinginkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma inni as'aluka salahas sa'at wal barakata fil awqat. Dan saya meminta kepada engkau wahai Allah keberkahan waktu. Dan keberkahan waktu tidak akan pernah kita dapatkan. Keberkahan waktu tidak akan pernah kita raih melainkan dengan kita caranya mengatur waktu. Sampai dulu waktu kami belajar di Darul Mustafa, Habib Umar sering memberitahukan kepada kami, kata beliau, man lam yu'attil waqt at-ta'til lam yuhassil waqt at-tahsil. Orang kalau tidak bisa mempergunakan waktu itu dengan semestinya, dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Contoh, orang lagi belajar dia malah tidur, orang tidur dia belajar, ini aneh namanya. Kan seperti itu. Man lam yu'attil waqt at-ta'til lam yuhassil waqt at-tahsil. Orang yang tidak bisa mempergunakan waktu dengan semestinya, dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Harusnya dia dapatkan, tapi karena dia tidak bisa mempergunakan waktunya dengan semaksimal mungkin, maka dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Masya Allah, orang datang di sini majelis ta'lim dan lain sebagainya, dia tidak bisa mempergunakan waktunya, kasihan. Nah, begitulah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan kepada kita. Anak-anak kita juga harusnya kita jaga waktu mereka. Silahkan, anak-anak waktu bermain, iya memang waktu anak-anak adalah waktunya bermain, tapi tidak semua waktunya dihabiskan untuk bermain. Ajarkan kepada mereka pondasi-pondasi agama, rukun agama berapa, kemudian setelah rukun agama, rukun Islam berapa, rukun iman berapa, kemudian ihsan itu apa, kemudian rukun syarat wudu apa, rukun wudu apa, kemudian rukun salat berapa. Begitu ajarkan waktu-waktu libur tersebut dengan hal-hal yang mulia sehingga mereka mengetahui tentang mabadi'il Islam, pondasi-pondasi agama kita. Berapa banyak kalau kita tanya orang-orang di zaman sekarang rukun agama berapa? Tidak tahu. Rukun Islam berapa? Tidak tahu. Rukun iman berapa? Tidak tahu. Dan apa yang disebut dengan ihsan? Tidak tahu. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kebaikan saat-saat kita di dunia kalau kita tidak memperbaiki bagaimana cara berpikir kita untuk mempergunakan waktu yang kita lalui. Waktu ini mahal. Lihat Syekh Seman, tidak ada waktu yang beliau lalui dalam keadaan sia-sia. Hadal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan, madha fil ilmi wat taqwa zamani wa fil ukhra ila daril mugamah. Waktu saya habis dengan ilmu dan amal. Itu Habib Ali Habsyi. Kalau kita berani mengatakan apa? Waktu kita habis dengan apa? Dengan handphone, dengan tidur, dengan hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Ahsan naksyuf, Al-Quran ada, dalail ada, tasbih ada, apalagi mau pengajian mana, mau pengajian apa, bisa saat ini dimudahkan oleh Allah. Kita punya handphone, buka pengajian guru siapa, almarhum Abah Guru Sekumpul, atau pengajian siapa di tahun berapa, buka. Tapi begitulah, tidak ada yang menjadikan kita berat dalam melakukan taat, melainkan adalah maksiat yang melekat di dalam diri kita. Masih belum sempat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan orang-orang yang haris alal waqt. Begitulah keadaan orang-orang yang selalu menjaga atas waktunya. Mereka memandang tidak ada yang lebih mahal melainkan adalah waktu. Dari karenanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad kalau tidak salah beliau mengatakan bahwasanya al-waqtu nafis, kata beliau. Waktu itu sangat berharga. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, man anfaga umrahu fi ghairi ta'atin, siapa orang yang mempergunakan waktunya selain dari ketaatan, aw wasilah ila ta'ah, atau mempergunakan waktunya kepada sesuatu yang menyampaikannya untuk ketaatan, faqad anfaqa a'azzal asya ila akhassil asya, sungguh dia telah mempergunakan sesuatu yang mahal kepada sesuatu yang paling hina.
Sungguh dia telah mempergunakan sesuatu yang mahal kepada sesuatu yang hina. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan al-waqtu nafis la tasrifuhu illa linafis. Waktu ini mahal, maka jangan digunakan kecuali kepada sesuatu yang berharga. Jangan sampai kita jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh apa? Punya emas ditukar dengan koran, punya emas ditukar dengan batu kerikil. Ini bodoh namanya. Orang yang pintar tidak mungkin emas berapa 1 gramnya, tukar dengan sesuai dengan harganya. Begitu juga umur yang begitu mahal, jangan kita tukar dengan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Al-waqt kasayf illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak mempergunakannya, maka dia yang akan melukaimu. Kemudian yang kedua, wa nafsuk, dan dirimu, kata para sufi, illam tushghilhu bil haqq wa illa syagalatka bil batil. Yang kedua yang saya ambil manfaat dari pertemanan saya dengan orang-orang yang hatinya bersih dan mereka yang menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya, wa nafsuk, jiwamu, dirimu, jika engkau tidak menyibukkannya dengan kebaikan, wa illa syagalatka bil batil, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Nah, memang benar, real, ini memang nyata. Kalau setiap perkumpulan pun, kalau di dalamnya tidak ada kebaikan, kebatilan pasti ada. Al-haq wal batil, kebenaran dan kebatilan itu tidak akan pernah tercampur. Tidak akan pernah tercampur. Tidak akan mampu di sana al-haq wal batil dalam satu wadah. Dari karenanya kita harus cermat mempergunakan daripada apa yang diberikan oleh Allah, bil khusus umur dan waktu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu, yaitu adalah as-sihah, nikmat sehat, dan nikmat waktu yang luang. Arti tertipu apa? Sangat sedikit orang yang bisa memanfaatkan 2 nikmat tersebut di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sibuk kerja, sibuk ini, ya udah. Ada dikatakan bahwasanya kalau kita ingin memperdapati, kalau kita ingin menutupi kekosongan waktu-waktu yang kita lalui karena sibuk dengan ini itu dan lain sebagainya, maka tutupilah itu dengan kita menjaga 4 waktu. Yang pertama, sebelum subuh walaupun 10-15 menit udah bangun, zikir. Bukan berarti bangun langsung buka handphone lah, bangun bismillah, nanti handphone diaktifkan, nanti dulu. Bikin koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, bangun sebelum subuh. Ya, waktu yang kedua yaitu adalah setelah sholat subuh sampai isyraq. Dan yang ketiga sebelum maghrib, menjelang maghrib sudah siap. Ada wirdul latif ada di hadapan kita, bismillah. Kemudian waktu yang keempat yaitu ma bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya. Ada 4 waktu, jika kita isi dengan ketaatan maka akan menutupi kekosongan daripada waktu-waktu yang kita lalui, yang kita gunakan dalam kelalaian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang diinginkan kebaikan olehnya, sehingga kita bisa mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Jangan sampai menjadi orang yang besok menyesal di hari kiamat karena kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, dikatakan tidak ada waktu yang mana terbit fajar di dalamnya. Ketika terbit fajar, maka hari tersebut menyeru kepada seluruh manusia. Ada ketika tiap hari terbit fajar, besok masalan hari Senin terbit fajar, maka waktu menyeru kepada kita. Apa kata waktu? Ya bena Adam, ana khalqun jadid. Wahai manusia, saya ciptaan yang baru lagi. Hari Senin besok beda dengan Senin yang kemarin. Yang kemarin udah lewat. Karena waktu itu cuma 3 yang telah lalu, dan itu telah lewat, dan yang akan datang itu kita tidak tahu. Sekarang itu waktu kesempatan kita. Ada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan jangan pernah mengingat sesuatu yang telah berlalu, melainkan silahkan kalian ingat apabila dengan kalian mengingat sesuatu yang telah berlalu untuk menjadikan kalian bersungguh-sungguh mempergunakan waktu yang akan datang. La tay'as
fima fat illa litajtahida ala ma huwa at, kata beliau. Ketika Sayyidina Umar melihat Abu Sufyan wa Ikrimah wa Safwan wa Khalid duduk di depan Ka'bah yang dulunya itu tongkrongan mereka dalam keadaan syirik, dan setelah Islam masuk dan lain sebagainya, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalian berkumpul di sini mengingatkan saya perkumpulan kalian dulu dalam keadaan syirik, tapi saat ini perkumpulan kalian alal iman, dalam keadaan iman. Kemudian mereka mengatakan, terima kasih banyak wahai Umar, kata Safwan, engkau telah membantu kami, engkau tidak mau memerangi kami. Sampai Ikrimah mengatakan, kami banyak ketertinggalan karena kami baru saja masuk Islam. Maka Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya la tay'as ala ma fat illa litajtahida ala ma huwa at. Jangan kalian berputus asa dengan sesuatu yang telah lewat, kecuali itu semua menjadikan kalian bersungguh-sungguh untuk mempergunakan waktu yang akan datang. Sampai di sana Salim Maula Abi Hudzaifah mengatakan, sungguh bangsa Arab hampir semuanya memeluk agama Islam. Kemudian Sayyidina Umar menangis mendengar itu. Khalid bin Walid pada saat itu bingung, kenapa engkau menangis wahai Umar, bukankah yang dikatakan Salim itu benar? Kemudian kata Sayyidina Umar mengatakan, iya, dan ketahuilah tidaklah sesuatu itu sudah terlihat sempurna, melainkan akan terlihat kekurangan setelahnya. Dan itu adalah pahaman Sayyidina Umar yang sangat luar biasa. Ketika sesuatu itu sudah sempurna, maka akan datang kekurangan setelahnya itu. Tidak ada kekurangannya, melainkan adalah musibah terbesar yang mereka alami, yaitu wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mudah-mudahan ana khalqun jadid, aku ciptaan yang baru, kata hari, wa ala amalika syahid, dan saya akan menjadi saksi atas amalmu. Faghtanim minni, gunakan aku sebaik-baiknya, fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, karena saya apabila berlalu tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat.